Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Nanda Batrisya dari kelas 4 IDM dengan MPN 18460. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana contoh penerapan sistem terdistribusi pada sistem aplikasi. Sebagai salah satu tugas dari mata kuliah sistem tersebar yang diambil oleh Bapak Roni Andarsyah. Nah, ini yang pertama-tama sebentar. Pengertian sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi merupakan suatu sistem yang merupakan kesatuan dari setiap elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk dapat mendistribusikan data, informasi, objek, layanan, baik dari maupun kepada user yang terkait di dalam sistem tersebut. Nah, infrastruktur utama adanya sistem terdistribusi ini berupa jaringan, hardware, software, dan juga user-user yang terkait di dalamnya. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh skema dari sistem terdistribusi. Perbedaannya dengan jaringan terpusat bisa kita lihat. Pada jaringan terpusat ini user hanya dapat melakukan akses baik dari maupun kepada satu server saja. Seperti ini. Sedangkan pada jaringan terdistribusi, user ini dapat melakukan akses ke beberapa server yang terkait dalam suatu sistem tersebut. Nah, berikut karakteristik dari sistem distribusi, yaitu diantaranya yang pertama ada resource access and sharing. Itu heterogenitas. Ini maksudnya dalam suatu sistem terdistribusi ini tuh bisa diakses oleh bermacam-macam baik hardware ataupun software yang berbeda, tetapi dengan fungsi yang sama. Nah, contohnya misalnya kita punya aplikasi Traveloka. Nah, aplikasi Traveloka ini terinstall di Android kita, sedangkan kita tuh lagi nggak bawa HP, tapi kita bawa laptop. Nah, kemudian kita bisa melakukan akses juga dari Traveloka itu ke akun kita yang tidak terdaftar di Google Play Store dengan cara melalui websitenya. Bisa menggunakan laptop ataupun tablet dan sebagainya. Kurang lebih begitu, tetapi tanpa mengurangi efektivitas dan efisiensi dari penggunaan aplikasi tersebut. Kemudian yang kedua, keterbukaan. Keterbukaan di sini maksudnya ialah dalam suatu sistem terdistribusi dia harus memiliki kemampuan untuk dapat melakukan peningkatan efektivitas dan kinerjanya. Nah, contohnya ialah dalam aplikasi tersebut ialah dibuat suatu modul baru ataupun extension untuk dapat diakses pada aplikasi yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada konkurensi. Nah, konkurensi itu sendiri maksudnya dalam suatu aplikasi tersebut atau sistem terdistribusi tersebut ini bisa digunakan oleh user secara bersama-sama tanpa saling terikat satu sama lain. Maksudnya apabila user amalkan ini tidak terkait dengan user B yang sedang melakukan hal yang lainnya, seperti itu. Jadi bisa menggunakan aplikasinya masing-masing tanpa terganggu oleh aktivitas user yang lainnya. Kemudian ada scalability. Nah, scalability ini maksudnya suatu sistem terdistribusi harus dapat melakukan peningkatan efektivitas dari aplikasi itu tanpa adanya pengurangan atau pengubahan dari komponen dasarnya. Contohnya misalnya begini, kita membuka suatu aplikasi website secara bersama-sama. Contohnya aja kita pakai aplikasi waktu
SNMPTN kemarin. Nah, itu kan kita melakukan pendaftaran ataupun pengecekan kan secara bersama-sama hampir satu Indonesia kan. Nah, untuk membuka website tersebut biasanya itu akan terjadi overload atau bahkan error karena aplikasinya atau websitenya itu terlalu berat untuk dibuka seluruh mahasiswa Indonesia. Nah, cara untuk menanggulangi hal tersebut ialah dengan cara kita melakukan penambahan atau upgrade prosesor dan RAM di sistemnya, kemudian tanpa mengubah struktur yang ada di dalam website tersebut, sehingga dapat lebih menangkap banyak user yang mengakses dalam sistem website tersebut, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima ada fault tolerance. Fault tolerance ini atau toleransi kegagalan ini tuh maksudnya suatu sistem terdistribusi harus dapat melakukan penangkapan error apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam suatu sistem terdistribusi atau adanya error. Kemudian selanjutnya ada transparansi. Nah, transparansi di sini maksudnya suatu sistem terdistribusi harus memiliki transparansi dalam arsitektur jaringan yang dibuatnya, sehingga pihak administrator ataupun developer yang akan mengembangkan sistem terdistribusi ini bisa melakukan atau mengembangkan aplikasi dengan lebih baik dan efisien, seperti itu. Kemudian yang ketujuh ini ada security atau keamanan. Jadi pada security ini maksudnya dalam suatu sistem terdistribusi ini harus memiliki keamanan yang tinggi saat melakukan message passing atau pengiriman data antar sistem, sehingga sistem akan tetap aman dan tidak dimasuki oleh virus ataupun penyusup yang lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja sistem. Seperti itu. Kemudian contoh implementasi di aplikasi penjualan tiket. Ini di sini saya menunjukkan contohnya di Traveloka, Tiket.com dan KAI Akses untuk penjualan tiket untuk penjualan tiket kereta api. Kemudian ini cara kerja penerapannya. Nah, ini begini. Misalnya kan kita sebagai user ini nanti akan membuka aplikasi, contohnya Traveloka. Dia hendak memesan tiket kereta api, maka user ini hendak untuk memesan tiket kereta api, sehingga dia memencet tombol kereta api. Kemudian user akan diminta untuk memasukkan tanggal tiba dan tanggal tiba dan juga lokasi asal dan juga lokasi tujuannya, seperti itu. Kemudian juga usia dari usernya. Kemudian setelah itu kita akan diminta untuk cari. Dari sistem aplikasi Traveloka itu tadi, dia akan mengambil data dari dari PT KAI yang merupakan perusahaan kereta api Indonesia, berupa data-data kereta api yang tersedia pada hari, jam, dan juga sesuai dengan kursi yang tersedia pada saat itu. Seperti itu. Kemudian apabila user kemudian akan mengembalikan datanya kepada aplikasi Traveloka itu tadi yang akan dilihat oleh user. Setelah itu user akan memilih kursi ataupun kereta api yang dipilih sesuai dengan budget atau anggaran user dan juga waktu yang sesuai. Setelah itu apabila user sudah memilih,
sesuai dengan yang diinginkan dan dibutuhkan, maka user akan diminta untuk melakukan pembayaran. Nah, pada aplikasi Traveloka ini kan banyak pilihan pembayaran, misalnya dengan bank transfer ya. Nah, pada bank transfer ini misalnya ada bank BCA, BNI, Mandiri, BRI dan sebagainya. User ini hendak melakukan pembayaran dengan menggunakan transfer bank BNI melalui mobile banking. Nah, oleh karenanya user setelah itu akan diminta melakukan pembayaran sesuai dengan kode yang diberikan oleh Traveloka tadi. Nah, setelah sudah, user akan melakukan pembayaran pada aplikasi mobile banking BNI yang dimilikinya. Lalu dari aplikasi Traveloka itu sendiri, apabila user telah berhasil melakukan pembayaran, maka dia akan menerima detail transaksi ataupun detail pembayaran yang telah dilakukan oleh user tanpa user melakukan verifikasi kembali. Dan kemudian pihak Traveloka itu tadi baru akan memberikan tiket kepada user yang telah berhasil melakukan pembayaran itu tadi. Jadi kurang lebih seperti itu penerapannya. Lalu dari implementasi yang sebelumnya saya jelaskan tadi, berarti ini mengaitkan beberapa sistem di dalamnya, yaitu ada sistem dari PT KAI-nya langsung, kemudian sistem dari perbankan BNI-nya, kemudian yang ketiga ada sistem dari Traveloka-nya sendiri, yaitu yang sebagai jembatan antara sistem bank dan sistem PT KAI-nya itu tadi. Jadi di sini pihak Traveloka itu tadi dia sebagai message passing atau penerima dan pengirim data antara sistem-sistem yang terkait itu tadi, yaitu di sini bank dan PT KAI. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini tantangan. Untuk tantangannya berdasarkan karakteristik yang sebelumnya sudah dijelaskan. Ini yang pertama pada research access and sharing ada middleware-nya. Kemudian yang kedua pada keterbukaan ini adalah publish spesifikasinya. Kemudian yang ketiga pada scalability ini adalah adanya algoritma maupun struktur yang baru. Kemudian yang nomor 4 ini adanya fault tolerance atau pendeteksian error. Nah, pada fault tolerance ini dia itu ada dua cara untuk menangani error. Yang pertama adalah menutupi kesalahan, yang kedua yaitu dengan mencari jalan pintas atau meneruskan ke prosedur lain apabila terjadi error. Nah, pada yang pertama ini yaitu menutupi kesalahan error, maksudnya adalah dengan sistem terdistribusi tersebut itu tadi dia tetap menjalankan perintah selanjutnya, tapi dia tetap menangkap error tanpa mengurangi ataupun menghapus data dari usernya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu tadi kan ada jalan pintas. Maksudnya jalan pintas adalah misalnya kita mendapatkan error, maka dari aplikasi itu tadi dia akan memberikan seperti warning bahwa terjadi error dan user diminta untuk menghubungi customer service dari aplikasi tersebut untuk dapat menyelesaikan error tersebut. Kemudian yang nomor 5 ada security, yaitu enkripsi data. Nah, jadi seperti yang implementasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di aplikasi ini tadi kan sangat memerlukan message passing atau pengiriman dan penerimaan data. Nah, ini kan sistemnya berbeda-beda, yaitu ada sistem bank, sistem Traveloka yang ada di tengah-tengah sebagai message passing, dan juga sistem PT KAI-nya. Nah, ini membutuhkan message passing antar sistem, di mana semua sistem ini kan mempunyai keamanan yang berbeda-beda. Makanya kita memerlukan enkripsi data untuk melakukan setiap message passing, pengiriman data ataupun penerimaan data antar sistem,
sehingga keamanan data dari user ataupun sistem ini dapat terjamin, dan juga sistem dapat terhindar dari adanya kebocoran data maupun adanya penyusup. Kurang lebih seperti itu. Cukup sekian penjelasan saya mengenai contoh penerapan sistem terdistribusi pada aplikasi penjualan tiket kereta api. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.